Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah studi hadis akan membahas materi tentang hadis maudhu yang beranggotakan kelompok Titis Rafliandi Sulistiarso, Arvin Yudi Nugroho, dan Mia Nurhamidah. Di sini kami akan membahas beberapa konsep materi, yaitu mengenai pengertian hadis maudhu, awal munculnya hadis maudhu, dan kriteria hadis maudhu. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Menurut Hertie pada bukunya tahun 2014, hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Lebih tepat lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Jadi, hadis maudhu adalah hadis palsu dan bukan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana riwayat tersebut tidak pernah diucapkan dan dikerjakan, sehingga riwayat tersebut bukan hasil dari Nabi SAW, melainkan mengada-ngada atau berbohong dan dibuat-buat secara sengaja. Awal munculnya hadis maudhu. Awal mula munculnya hadis maudhu yaitu dipengaruhi oleh masuknya seseorang ke dalam agama Islam karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang benar-benar tertarik dan percaya, dan ada juga yang hanya terpaksa tunduk pada kekuasaan saat itu yang biasa kita sebut dengan golongan munafik dan zindik. Setelah itu muncullah fitnah besar pada masa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang menjadikan beberapa kelompok muslim mencari dukungan dan sumber rujukan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kelompok tersebut ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu terdapat kelompok yang mentakwilkan menyimpang dari arti yang sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka, sehingga munculnya hadis maudhu atau hadis palsu. Namun akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik dibuat oleh umat Islam maupun dibuat oleh orang yang di luar Islam. Selanjutnya yakni kriteria hadis maudhu. Kemaudhu'an suatu hadis dapat dilihat pada ciri-ciri yang terdapat pada sanad dan matan suatu hadis. Untuk yang pertama, ciri-ciri yang terdapat pada sanad. A. Rawi tersebut terkenal berdusta, dalam kurung seorang pendusta, dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis itu. Jadi di sini harus memenuhi salah satu dari kriteria seorang rawi. Selanjutnya yang B, pengakuan dari si pembuat sendiri. Jadi di dalam riwayat tersebut dia telah mengakui atau menyatakan bahwa dia telah membuat hadis maudhu. Selanjutnya yang C yakni kenyataan sejarah. Mereka tidak mungkin bertemu. Maksudnya contohnya di sini seorang periwayat yang mengakui atau meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya, karena guru tersebut sudah dinyatakan wafat sebelum ia sendiri dilahirkan. Maksudnya di sini dia meriwayatkan hadis pada tahun sekitar 250 tahun. Kemudian si guru tersebut itu meninggalnya sebelum di tahun yang sudah ditentukan 250 itu. Selanjutnya kriteria yang kedua yakni ciri-ciri yang terdapat pada matan. Kita fokus di matan hadis. Pertama atau A, keburukan susunan lafadznya, yakni apabila susunan kalimatnya tidak baik serta tidak fasih, atau dalam susunan kaidah yang berlaku dalam penulisan bahasa Arab, termasuk dalam hal susunan kalimat yang sederhana tetapi isinya berlebihan. Maksudnya isinya tersebut itu melebih-lebihkan daripada yang sudah tertera di dalam
hadis-hadis yang sudah ada, maksudnya hadis sahih, hadis yang sebelumnya. Kemudian yang B, kerusakan pada maknanya. Ada dalam hal ini makna yang terdapat pada hadis bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma, dan dengan logika yang sehat. Banyak sekali contoh-contohnya. Semisal Al-Quran sendiri mengharamkan orang untuk berzina, meminum khamr, sedangkan hadis ini dibuat dengan maksud menghalalkan meminum khamr ataupun melaksanakan zina. Dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut masih dipertanyakan sanad kerawiannya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Mungkin apabila ada pertanyaan atau penjelasan dari kami yang kurang lengkap atau kurang berkenan, mungkin bisa ditanyakan ke kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.